Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nanda Yuning Tias dengan NIM 213810421111 dari kelompok 3. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang keprofesian dalam bimbingan konseling. Langsung saja ke pembahasan. Di makalah itu ada beberapa poin pembahasan. Kali ini saya membawakan materi dari poin A, yaitu kompetensi pembimbing atau konselor. Bimbingan dan konseling itu merupakan dua istilah yang sering dirangkaikan bagaikan kata majemuk. Beberapa ahli menyatakan bahwa konseling itu merupakan inti atau jantung hati dari kegiatan bimbingan. Ada pula yang menyatakan bahwa konseling merupakan salah satu jenis layanan bimbingan. Dengan demikian, dalam istilah bimbingan itu sudah termasuk di dalamnya kegiatan konseling. Nah, satu kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang konselor itu ada 4. Kompetensi ini untuk melambangkan keprofesionalan seorang guru BK, guru bimbingan konseling di sekolah-sekolah. Kompetensi tersebut adalah kompetensi pedagogik. Di sini itu ada beberapa. Yang pertama, menguasai teori dan praksis pendidikan. Yang kedua, mengaplikasikannya perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling. Terus yang ketiga, menguasai esensi pelayanan bimbingan konseling dalam jalur jenis dan satuan pendidikan. Terus yang kedua ada kompetensi kepribadian. Itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus yang kedua ada menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan untuk memilih. Terus yang ketiga menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Terus yang keempat terakhir menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Nah, mungkin hanya itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu tentang kompetensi pembimbing atau konselor. Nah, kompetensi ini merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang direfleksikan dalam berpikir dan bertindak. Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor ini ada 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Karena tadi kompetensi yang pertama dan kedua sudah dijelaskan oleh pemateri yang pertama, jadi saya akan menjelaskan tentang kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Kompetensi sosial ini yaitu seorang konselor harus memiliki jiwa sosial, seperti mengimplementasikan kerjasama di tempat bekerja, atau menerapkan kolaborasi antar profesi. Kemudian kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Jadi dalam kompetensi profesional ini, seorang konselor harus mempunyai pemahaman yang mendalam tentang profesinya, yaitu sebagai konselor. Contohnya, seorang konselor menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah dari konseli. Jadi dengan kompetensi profesional ini, seorang konselor harus bisa memberikan jalan keluar atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh seorang konseli. Mungkin hanya ini dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya selaku pemateri yang ketiga akan membahas mengenai poin yang selanjutnya, yaitu poin yang B tentang keterampilan pembimbing atau konselor. Keterampilan konselor memegang nilai-nilai humanistik. Nilai-nilai ini termasuk menghormati setiap individu, pengakuan ketidaksempurnaan manusia, kepercayaannya manusia yang bisa dididik, keyakinan akan potensi manusia untuk alasan dan kehidupan sosial, dan keinginan yang tulus untuk dunia yang lebih baik. Jadi, konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Dalam pelayanan konselingnya, ia sebagai tenaga profesional yang kalau menurut bahasanya itu sebagai seorang ahli di dalam bidang konselornya itu. Menurut Winkel, konselor adalah seorang tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan dan konseling. Pada umumnya, konselor adalah profesi yang bergerak di bidang pendidikan. Tugasnya di situ, konselor adalah di dalam sekolah adalah untuk memberikan bimbingan serta konseling untuk para siswa. Namun ada juga konselor yang berkecimpung digunakan organisasi, industri, penanganan bencana alam, serta konseling masyarakat.
Seorang konselor adalah seseorang profesional yang terlatih dan objektif, yang dengannya Anda dapat membangun hubungan yang menyembuhkan dan saling percaya. Mereka dilatih untuk menawarkan berbagai jenis bantuan, paling sering gaya terapi berbasis bicara. Konseling adalah proses pembicaraan dan mengatasi masalah pribadi Anda dengan seorang konselor. Keterampilan yang harus dimiliki seorang konselor ada 7, dan di sini saya akan menjelaskan dua dari beberapa 7 tersebut, dan akan dilanjutkan oleh pemateri yang keempat, materi selanjutnya teman saya sendiri, yaitu untuk yang ketujuh. Yang pertama itu mengenai keterampilan mendengarkan. Mendengarkan adalah tindakan pasif dengan mengambil makna dari pesan yang disampaikan konseling, tetapi sebenarnya ini adalah proses dalam menanggapi pesan yang disampaikan konseling. Konselor sudah seharusnya memiliki keterampilan mendengarkan yang baik. Ketika konselor gagal untuk mendengarkan, maka konseling dapat mengalami sebuah kegagalan dalam mengevaluasi ataupun mengeksplorasi, yang mungkin akan terjadi kesalahan dalam membahas masalah konseling, atau strategi dapat diusulkan untuk membantu konseling dalam mengalami masalah prematur. Mendengarkan secara aktif adalah keterampilan penting yang dapat dimanfaatkan oleh konselor untuk mengembangkan interaksi yang positif dan sehat dengan klien. Mendengarkan juga sengaja berfokus pada siapa yang akan didengarkan, baik dalam kelompok atau satu lawan satu, untuk memahami apa yang dia katakan. Mungkin seperti itu dari keterampilan mendengarkan. Dan yang kedua yaitu keterampilan mengarahkan. Keterampilan membimbing atau mengarahkan bertujuan untuk mendorong konseling untuk membuka komunikasi, meskipun keterampilan membimbing digunakan seluruhnya dalam proses konseling. Keterampilan membimbing digunakan secara khusus di tahap awal. Secara spesifik, objek dari keterampilan membimbing adalah 1. Mendorong konseling, mengeksplorasi perasaan dan mengelaborasi perasaan dalam sesi konseling. 2. Memperkenalkan konseling bebas mengeksplorasi dalam berbagai tujuan dan merespon secara bebas ke arah mana yang akan dituju dan ke arah mana yang akan pergi. Dan yang ketiga, mendorong konseling aktif dalam proses konseling dan bertanggung jawab terhadap tujuan yang akan dicapai, yang akan hendak dicapai. Atau bisa juga disebut dengan directing, yaitu mengarahkan adalah kemampuan konselor mengarahkan klien untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Melalui keterampilan ini, konselor mengajak klien agar berbuat sesuatu atau mengarahkan agar berbuat sesuatu itu. Kemampuan mengarahkan sebuah klien ini juga menjadi poin penting dalam teknik konseling. Hingga itu tidak hanya sebagai manajer saja yang hanya bisa mengarahkan dan dapat memberikan segala satu perintahan kepada sebuah mahasiswanya, kepada sebuah siswanya. Juga seorang konselor juga harus penting memahami keterampilan dalam mengarahkan ataupun yang bisa disebutkan sebagai pembimbing itu, untuk memberikan respon klien yang baik kepada konselor tersebut. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin meneruskan pemaparan materi yang disampaikan oleh saudara kita, yaitu Rosina Helmi, di mana di sini itu menerangkan tentang keterampilan pembimbing atau konselor. Di mana di sini saya kebagian dari poin ketiga, di mana poin ketiga itu keterampilan refleksi. Apa itu keterampilan refleksi? Yaitu refleksi adalah suatu cara untuk mengapresiasikan pada konseling bahwa konselor berada dalam kerangka acuan terlibat mendalam dalam membantu menangani masalah konseling. Refleksi ini memiliki 3 area, yaitu perasaan, pengalaman, dan konten. Nah, di mana di sini itu merupakan yang perlu kita ketahui itu yang ada 3, di mana yaitu yang pertama perasaan. Karena refleksi konselor itu harus mempunyai perasaan yang selayaknya menjadi konselor, seperti itu. Yang kedua itu tentang pengalaman. Di mana-mana kita khususnya kita sebagai mahasiswa, hendaknya kita harus bisa beracuan pada pengalaman, karena pengalaman itu sangatlah penting dan sangatlah baik bagi kita semua. Karena dengan pengalaman kita bisa tahu banyak hal langkah kita mau kemana, seperti itu. Dan yang ketiga itu merupakan konten. Nah, konten itu sangat berguna bagi kita, karena dengan adanya konten kita bisa bisa seluruh file kita atau seluruh apa yang kita inginkan. Karena dengan adanya konten kita bisa viral atau kita bisa ada di mana-mana. Karena dengan adanya konten kita bisa di layaknya hak layak umum, seperti itu. Yang kedua itu yang keempat itu keterampilan menyimpulkan, di mana menampilkan dalam beberapa cara. Konselor menyimpulkan biasanya setelah konseling menggabungkan beberapa pesan atau pembicaraan
Untuk beberapa waktu, konselor mampu melihat konsistensi pada pola besar konseling, di mana di sini yaitu apa yang dimaksud dengan konseling mencoba untuk memberitahukan kami dan apa yang konseling perlu fokus pada sesi konseling. Di mana di sini itu fokusnya yaitu memberitahukan suatu arah atau suatu informasi, dan yang kedua itu merupakan fokus di daerah titik atau di suatu titik yang mau kita fokuskan seperti itu. Yang selanjutnya itu keterampilan konfrontasi, di mana di sini adalah merupakan konseling di mana konselor menjelaskan senjangan konflik dan ketidaksesuaian pada pesan klien antara perasaan, pikiran, dan tindakan. Nah, di sini dalam ketidaksesuaian pesan klien atau perasaan atau pikiran dalam tindakan, kita harus sesuai. Yaitu yang pertama harus mempunyai perasaan yang saya jelaskan tadi. Yang kedua itu merupakan pikiran. Pikiran itu adalah pola pikir kita, wawasan kita seperti itu. Yang terakhir itu tindakan. Mau kita mengarahkan kemana dan mau berjalan kemana, kita harus mempunyai titik tindakan. Apa problem yang ada di suatu permasalahan itu, kita harus bisa menyimpulkan atau bisa bertindak. Karena kalau kita tidak bisa bertindak, maka kita akan tidak tahu apa-apa seperti itu. Selanjutnya itu keterampilan interpretasi. Keterampilan interpretasi itu membutuhkan pemahaman bagi kita tersendiri untuk mencapai laporan intervensis atau mengkomunikasikan makna konseling seperti itu. Nah, yang terakhir itu keterampilan memberi dukungan, di mana support adalah kondisi di mana konseling merasa aman dan nyaman secara psikologis. Nah, support itu sangat penting. Kita arahkan begini, tanpa adanya support dari orang lain, dari lingkup orang lain, kita mau hendaknya kita sebagai mahasiswa untuk memulai suatu agenda. Kalau kita tidak disupport oleh orang lain, maka kita mengalami suatu ketergantungan atau suatu ketidaknyamanan karena kita tidak ada yang menyupport seperti itu. Contohnya, support yang pertama itu adalah orang tua, karena kita mau kemana-mana saja kalau sudah disupport oleh orang tua, insya Allah kita bisa seperti itu. Karena support itu merupakan mengalami penerimaan kehidupan tentang konseling, mengalami bantuan langsung dalam bentuk dukungan dan lingkungan. Sudah saya jelaskan, baik itu dari orang tua kita, terus teman kita, dan lingkungan di sekitar kita. Makanya kita di dalam suatu makna di sini adalah keterampilan memberikan dukungan kepada kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pasrahkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pembahasan yang di bab 2, yaitu pada C. Apa sih etika dalam bimbingan konseling atau etika pembimbing atau konselor, yaitu yang mana kita ketahui etika itu adalah cara kita dalam merespon tingkah laku seseorang atau cara kita bertingkah kepada seseorang, bisa juga disebut sebagai sopan santun. Nah, dalam bimbingan konseling ini etika itu sangat dijunjung tinggi, karena seperti halnya dalam pelaksanaan bimbingan konseling, seperti contoh ya, yaitu prinsip kerahasiaan, yang mana dalam melaksanakan bimbingan konseling itu seorang konselor atau pembimbing atau guru yang menjadi profesi bimbingan konseling harus bisa merahasiakan apa yang disampaikan oleh konseli atau siswa yang berkonseling kepada kita agar tidak bocor ke orang lain. Ada 4 hal yang penting dalam etika bimbingan konseling yang harus dimiliki konselor, yaitu yang pertama profesional responsibility, yang mana respon dari seorang konselor itu harus profesional, seperti halnya mendengarkan dari awal sampai selesai apa yang akan disampaikan oleh klien atau siswa, serta mencermati apa yang mereka sampaikan. Yang kedua yaitu confidentiality, yang mana seperti sebelumnya yang saya sampaikan bahwa dalam prinsip kerahasiaan sama halnya dengan confidentiality, maka pembimbing atau konselor itu harus bisa merahasiakan apa yang disampaikan oleh klien atau siswa. Yang ketiga yaitu conveying relevant information into person on counseling, yang artinya yaitu klien atau siswa itu memiliki hak untuk mengetahui proses terjadinya konseling dan juga kualifikasi dari konselor. Yang keempat yaitu konselor influencer, yang artinya konselor itu memiliki pengaruh besar dalam proses konseling yang terjadi, sehingga perlu melakukan berbagai hal agar
tercapai konseling yang efektif dan efisien. Ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.